Selamat pagi saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Sungguh satu kemurahan yang sangat besar pagi ini kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan fokus di dalam kita menyembah Tuhan. Kita percaya dalam hadirat-Nya ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kekuatan baru. Itu sebabnya pusatkan pikiran kita kepada Dia. Kita menyanyikan satu lagu puji-pujian tentang ingat kasih-Nya dan begitu besar kasih Bapa di dalam hidup kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang selalu hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari dari awal kita nyanyikan lagu pujian ini. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kuasa-Nya, oh, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, haleluya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya. Kau layak disembah dan dipuji. Haleluya. Ya la 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 rabasya la rabasya. Haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kau perlindungan kami Tuhan. Kasih-Mu besar. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sungguh ketika kami mengingat kasih Allah, hati kami merasakan sukacita. Karena kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang memampukan setiap kami setiap hari bisa berjalan dalam kasih karunia Allah. Itu sebabnya kasih-Mu senantiasa melimpah, senantiasa hadir dan ada dalam setiap langkah-langkah kami.
Pimpin terus jalan hidup kami Tuhan. Semakin kami dalam bersama dengan kasih-Mu, semakin kami merasakan kekuatan baru muncul dalam hidup kami. Kasih-Mu memampukan kami terus berjalan menghadapi tantangan, kesulitan, persoalan yang ada di depan kami. Bersama dengan kasih-Mu, bersama dengan kuasa-Mu, disitulah letak kekuatan kami sebagai orang percaya. Makin kami andalkan Engkau dalam hidup kami. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Bekerjalah dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Setiap sabda firman-Mu boleh meneguhkan, menghiburkan, menguatkan, dan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami dalam nama Yesus. Amin. Ya. Oke, selamat pagi, saudara kasih dan kasih Kristus. Yang pagi ini adalah pagi yang indah di mana kita boleh sama-sama menyembah Dia dalam satu kebersamaan bahwa kasih Tuhan melimpah di tengah-tengah kita. Nah, saudara, pagi ini kita masih tetap dengan satu tema, yaitu Pipto. Nah, saudara, dalam 1 Korintus 13 ayat 8, kita akan membaca, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudara, ayat ini disampaikan pada jemaat Korintus yang dalam suatu kota yang banyak dipenuhi dengan kosmopolitan Yunani kuno. Di sana banyak petobat-petobat baru yang baru saja mereka mengenal Yesus. Dan mereka sangat kompeten di dalam bahasa roh, nubuat, dan pengetahuan-pengetahuan. Nah, di tengah-tengah itulah Paulus kemudian memberikan nasihat dan saran bahwa didasari semuanya itu kompetensi orang-orang di Korintus yang begitu luar biasa, yang begitu hebat, dahsyat, mereka harus mendasarinya dengan motivasi kasih. Karena penting bagi petobat baru menyadari pelayanan dengan kuat kuasa kasih itu sangat berdaya besar, punya kuat kuasa yang besar dalam hidup mereka. Nah, saudara, saya mau sedikit belajar tentang kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang tidak berkesudahan ini dalam terjemahan Amplified disebut love never fails, atau kasih yang tidak pernah gagal. Nah, itu sebabnya tadi dalam bahasa Yunani disebut Pipto. Nah, saudara, kata Pipto ini menunjuk pada satu kasih yang tidak pernah runtuh, kasih yang tidak berakhir. Jadi kasih yang terus-menerus mengalir dalam hidup kita. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kasih yang bisa berubah, kita punya kasih Yesus yang pasti. Nah, yang mau kita bahas adalah begini, saudara. Kasih ini kasih yang tidak pernah runtuh, kasih yang tidak pernah berkesudahan, kasih yang tidak pernah berakhir dalam hidup kita dan tidak pernah gagal itu bentuknya itu kasih yang seperti apa? Nah, bentuknya adalah kasih yang bisa mengubahkan. Nah, kasih yang bisa mengubahkan adalah kasih yang terus-menerus mengalir dalam hidup kita, sehingga akhirnya membangun suatu hubungan, dan hubungan itu bisa mengubahkan. Nah, misalnya kita membangun hubungan baik dalam keluarga, dengan teman, dengan rekan-rekan sejawat siapapun, tetapi tanpa kasih maka semuanya itu akan sia-sia. Tapi ketika kita mendasari satu hubungan itu dengan kasih, maka kita akan punya satu image, satu cara pandang bahwa manusia adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Dengan pribadi yang berharga itu tentunya kita berani bayar harga, kita berani berkorban karena kita umat yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya Pipto menunjuk pada kasih yang tidak pernah berakhir. Dan kasih itu kemudian akan mengubahkan cara kita memandang orang lain ketika kita bertemu dengan seseorang. Nah, kalau dulunya kita memandang orang lain itu sebagai kita harus mendapatkan sesuatu, diberi sesuatu, tapi sekarang kita memandang orang lain dengan paradigma atau mindset yang baru, yaitu kita memberi sesuatu untuk orang lain. Nah, kita lihat dulu penulis kitab Korintus ini ya, yaitu Paulus. Saudara, dulunya Paulus itu adalah seorang yang punya pribadi sangat membenci orang-orang Kristen. Dan dia punya asumsi, punya pemikiran bahwa mereka adalah orang-orang yang harus dibasmi atau dibinasakan, orang-orang Kristen itu. Tetapi sejak Paulus berjumpa sendiri dengan Tuhan, maka mindset-nya berubah. Dia melihat orang-orang Kristen, orang-orang percaya sebagai sosok orang yang perlu dikasihi. Apalagi Paulus juga tahu bahwa mereka dikasihi oleh Tuhan Allah yang telah menebus dosa-dosa umat manusia. Itu sebabnya tidak lagi mereka boleh dianggap sebagai ancaman yang harus dibasmi dan dibinasakan. Nah, saudara, Paulus itu dulunya adalah penganiaya jemaat Kristen.
Tapi ketika dia berjumpa dengan kasih Kristus, maka dia diubahkan menjadi seorang pemberita kasih Kristus. Nah, kasih yang dia beritakan itu adalah kasih yang membangun atau melekatkan suatu hubungan, terutama hubungan antara Allah dan manusia. Nah, kasih yang menghubungkan Allah dan manusia ini juga manusia dengan sesamanya, yang sempat diliputi dengan banyak kekecewaan yang terjadi di antara mereka. Itu sebabnya kasih itu dilimpahkan, diberikan, membuat hubungan yang tadinya retak, baik antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, ataupun teman dengan teman lainnya, itu bisa dipulihkan kembali. Nah, ketika kita memberikan kasih, maka hubungan yang sudah retak itu akan menjadi utuh kembali. Keretakan digantikan dengan keutuhan. Nah, itu sebabnya kasih yang dimiliki oleh dari Allah sendiri itu adalah kasih yang mengubah arah kehidupan. Karena ketika kasih itu mengalir, maka kehidupan yang ada pada diri kita itu arahnya akan berubah. Berubahnya kita menjadi berkat buat orang lain melalui kasih yang kita miliki. Sehingga kalau dulunya di dalam hidup kita banyak dipenuhi dengan ego yang menguasai diri kita, yang memimpin kita, maka sekarang ego itu mulai dikikis. Mulai semakin hari semakin habis, digantikan oleh kasih yang berkuasa dalam hidup kita. Ketika kasih memimpin di dalam hidup kita, maka kita semakin hari semakin dituntun untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, tuntunan ini muncul ketika kasih itu betul-betul melimpah dan kasih itu bisa memberkati setiap orang yang ada bersama dengan kita. Nah, saudara, kasih tidak berkesudahan. Sedangkan di dalam dunia ini banyak cepat sekali perubahan yang terjadi. Dunia cepat berubah, semua cepat berubah, orang-orang di sekitar kita kadang bisa mengecewakan kita, dan harta yang kita miliki bisa saja lenyap. Nah, saudara, baru saja berita tentang tsunami yang melanda Rusia dan sampai di Jepang. Itu orang-orang yang punya rumah, punya harta di depan pantai, langsung kehilangan harta dalam waktu cepat. Mereka tidak pernah berpikir ya, dalam waktu sekejap kehilangan harta milik mereka semua habis total. Tapi itulah manusia, saudara. Itulah kehidupan kita. Itu sebabnya kita mulai hari ini mau belajar bukan hidup di dalam apa yang kita miliki atau apa yang kita punyai, tapi hiduplah di dalam kasih. Karena kasih Allah itu adalah kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang tidak pernah runtuh, kasih yang terus-menerus ada di dalam hidup kita. Dan itu adalah kasih sejati. Ketika kita tinggal di dalam kasih sejati Allah, maka hidup kita semakin hari boleh semakin bertumbuh di dalam Dia. Nah, saudara, jangan pernah kita mengandalkan yang utama adalah karunia-karunia roh dan pengetahuan saja. Tapi andalkan juga, utamakan juga kasih Tuhan yang melekat di dalam hidup kita. Karena kasih Kristus itu adalah kasih yang sejati. Kasih Kristus itulah yang memampukan kita hidup di masa kini. Bersama dengan Tuhan, kita yakin pasti bisa. Mari tundukkan kepalamu dan kita akan berdoa. Haleluya. Kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang pagi ini sedang mengikuti siaran ini. Kami berdoa buat kasih Tuhan boleh mengalir di dalam setiap hidup mereka. Mereka boleh mengalami kasih Kristus, kasih yang sejati, kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang tidak pernah berakhir, kasih yang tidak bisa runtuh, kasih yang tidak pernah gagal sekalipun, karena Allah sendiri yang menyertai mereka. Kasih itulah yang memampukan mereka bertahan di tengah kondisi dunia yang semakin hari semakin sulit, semakin penuh dengan kondisi yang kekecewaan di mana-mana. Tapi kami punya kasih Yesus yang mengubahkan setiap hidup kami. Pagi ini hamba berdoa untuk setiap mereka. Kau boleh angkat tanganmu di tempat engkau ada saat ini. Bapa, dalam nama Yesus jamah setiap mereka. Kuatkan setiap mereka. Kalau engkau selama ini kasihmu sempat suam-suam, hari ini kasihmu menyala-nyala kembali. Dengan kasih yang tidak berkesudahan itu, takkan pernah habis kasih Allah dalam hidup kita. Akan terus mengalir dan melimpah. Dan kasih itu akan mengalir dalam nama Yesus mulai hari ini. Lebih lagi dalam setiap orang percaya yang ada mengikuti siaran ini. Berkati mereka Tuhan. Jangan ada lagi kekecewaan, tapi yang ada sukacita bersama dengan Engkau. Karena kasih-Mu itu kembali memulihkan mereka. Kasih-Mu kembali memulihkan yang retak, kembali menjadi utuh. Yang dulunya renggang menjadi lekat. Karena ada Engkau di tengah-tengah kami.
lekatkan dalam setiap mereka Tuhan, makin hari makin kuat bersama dengan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami sambut pagi hari yang indah ini bersama dengan Kau. Kami berdoa untuk setiap jemaat, sertai pekerjaan mereka, sertai keluarga mereka, sertai apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat jadi berhasil. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.